Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Dinda Rizkia Pertiwi, Khairan Mahazura Tanjung, dan Syah Nabila Syafani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menjelaskan tentang agen dan distributor. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Mustafa Kamal Rokan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan pengertian agen dan distributor. Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan. Misalnya badan usaha seperti bank yang berperan dan bertindak sebagai agen. Orang atau perusahaan ini akan berperan menjadi perantara bagi pihak yang menunjukkannya. Tujuannya untuk mengusahakan penjualan bagi pihak atau perusahaan yang menunjuknya. Selanjutnya distributor. Distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen, yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan atau juga badan usaha. Proses distribusi cukup panjang karena terkadang distributor barang tidak benar-benar langsung mengirimkan barang dan jasa ke konsumen. Selanjutnya saya membahas dasar hukum pengaturan keagenan dan distributor. Secara khusus, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan atau distributor belum ada. Jadi ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis, misalnya Departemen Perdagangan dan Perindustrian, yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77 KP 378 tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 MPP KEP 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan atau Kepmen nomor 23 1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 23 MPP KEP 1998 tentang lembaga-lembaga perdagangan. Selain itu, para pihak dalam membuat perjanjian keagenan atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh pasal 1338 KUHP Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairan Mahazura Tanjung akan melanjutkan materi dari teman saya Syah Nabila Syafani. Selanjutnya ada jenis-jenis agen. Yang pertama ada agen penunjang. Agen penunjang ialah suatu kelompok agen yang dikhususkan untuk kegiatan dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Pembagian agen ini diantaranya agen pengangkutan borongan atau bulk transportation agen, agen penyimpanan atau storage agen, agen pengangkutan khusus atau specialty shipper, dan agen penjualan dan pembelian. Fungsi agen penunjang yaitu untuk melayani kebutuhan dari setiap kelompok secara serempak. Yang kedua ada agen pelengkap. Agen pelengkap yaitu sebuah kelompok agen yang berfungsi dalam melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan untuk memperbaiki jika ada kekurangan. Ada beberapa jasa yang dilakukan oleh agen pelengkap, diantaranya yaitu jasa pemilihan, jasa finansial, jasa informasi, dan jasa khusus. Jasa pelengkap juga bisa dibedakan berdasarkan apa yang mereka tawarkan, yakni digolongkan menjadi agen yang membantu di bidang keuangan. Agen yang membantu juga mengambil keputusan seperti lembaga, biro iklan, dokter, agen yang membantu dalam penyediaan informasi, yaitu televisi, radio, surat kabar, dan juga agen khusus yang tidak termasuk dalam golongan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Rizkia Pertiwi. Baiklah, saya Adinda Rizkia Pertiwi akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Khairan Mahazura. Perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan mengandung unsur perwakilan, tetapi maknanya lebih sempit karena perwakilan mencakup pula perwakilan yang lahir dari undang-undang.
Sedangkan perjanjian keagenan luas secara umum merupakan lex generalis, artinya lebih luas dari pemberian kuasa atau last giving, karena dalam keagenan terdapat pemberian wewenang yang luas, termasuk pemberian kuasa dan ada kewajiban ikut bertanggung jawab. Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf D tentang pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perjanjian. Dalam rangka keagenan adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen. Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Yang kedua, harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal. Yang ketiga, prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga. Yang keempat, hubungan prinsipal dengan agen sebagai hubungan kerja berada pada posisi atau tingkat pertama. Yang kelima, agen mendapat komisi atau salary dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.